saya akan menjelaskan hafalan saya mengenai materi obat sistem endokrin. Yang pertama ada golongan obat-obatan yang menyeru atau menghambat hormon hipotalamus dan hipofisis. Yang pertama ada golongan GH atau hormon. Saya mengambil contoh obat somatropin, mempunyai mekanisme aksi bertindak melalui reseptor GH untuk meningkatkan produksi GF1 dan mempunyai aplikasi klinis dengan penggantian defisiensi GH meningkatkan tinggi badan dewasa akhir pada anak-anak dengan kondisi tertentu yang terkait dengan perawakan pendek pada infeksi HIV, usus pendek sindrom. Untuk farmakokinetiknya, sukutan atau injeksi serta toksisitasnya pada anak-anak pseudotumor hereditary, lalu itu pada orang dewasa yaitu bisa edema perifer, mialgia dan artralgia. Lalu itu risiko afiksasi pada pasien obesitas berat dengan sindrom Prader-Willi dan obstruksi jalan nafas atau sleep apnea. Itu golongan pertama. Lalu yang golongan kedua saya mengambil contoh obat yaitu subkelas IGF-1 agonis. Contoh obatnya itu mekasermin. Obat ini mempunyai mekanisme aksi IGF-1 rekombinan dan aplikasi klinis dari obat ini yaitu pengganti defisiensi IGF-1 yang tidak responsif terhadap lanjut dengan farmakokinetik GH eksogen injeksi SC dan toksisitasnya yaitu hipoglikemia, hipertensi intrakranial, peningkatan enzim hati. Lalu yang ketiga ada golongan obat tadi yang kedua sama yang pertama. Yang ketiga ada golongan obat subkelas somatostatin analog. Saya mengambil contoh obat oxytreotid. Obat ini mempunyai mekanisme kerja agonis reseptor somatostatin dan aplikasi klinisnya yaitu akromegali dan beberapa tumor yang mensekresi hormon lainnya, kontrol aktif perdarahan dari varises esofagus. Lalu itu farmakokinetiknya injeksi subkutan atau intravena, formulasi kerja lama yang disuntikan secara intramuskular atau UIM, dan toksisitas interaksi obatnya gangguan gastrointestinal, batu empedu, bradikatia, anomali produksi jantung. Dan untuk yang keempat ada golongan obat antagonis reseptor hormon pertumbuhan. Saya mengambil contoh obatnya yaitu pektisoman. Lalu mekanisme aksi dari obat pektisoman ini yaitu dengan memblok sinyal reseptor GH dengan aplikasi klinis akromegali. Lalu farmakokinetiknya injeksi subkutan atau intravena dan toksisitas interaksi obatnya yaitu diberikan secara oral atau untuk hiperprolaktinemia pervaginal. Nah, yang kelima ada golongan obat gonadotropin, analog follicle stimulating hormone atau bisa disingkat dengan FSH. Saya mengambil contoh obat folitropin alfa. Obat ini mempunyai mekanisme aksi agonis reseptor hormon perangsang folikel atau FSH dan mempunyai aplikasi klinis hiperstimulasi ovulasi terkontrol pada wanita karena hipogonadotropik pada pria. Farmakokinetiknya injeksi subkutan dan toksisitasnya yaitu sindrom hiperstimulasi ovarium dan kehamilan ganda pada wanita, ginekomastia pada pria, sakit kepala, depresi, edema pada kedua jenis kelamin. Lalu yang keenam ada golongan gonadotropin juga, tetapi ini gonadotropin analog luteinizing hormon atau bisa disingkat dengan LH atau human chorionic gonadotropin HCG. Obat ini mempunyai mekanisme kerja agonis reseptor LH. Lalu aplikasi klinisnya inisiasi pematangan akhir dan ovulasi selama stimulasi ovarium terkontrol. Lalu itu hipogonadisme, hipogonadotropik pada pria. Farmakokinetiknya yaitu injeksi intramuskular atau subkutan, dan toksisitas dari obat ini yaitu sindrom interaksi dan hiperstimulasi ovarium multiple, kehamilan pada wanita ginekomastia pada pria, sakit kepala, depresi, edema pada kedua jenis kelamin. Yang
Yang ketujuh ada golongan gonadotropin releasing hormon atau GnRH. Saya mengambil contoh obat leuprolid. Mekanisme aksi dari obat ini yaitu agonis reseptor GnRH, lalu aplikasi klinisnya supresi ovarium terkontrol, stimulasi ovarium pusat pubertas dini blok pubertas dengan endogen pada beberapa transgender remaja, pubertas awal, kanker prostat lanjut. Farmakokinetiknya diberikan secara intravenal, subkutan atau intramuskular atau depot intranasal untuk simulasi yang tersedia. Toksisitas interaksinya yaitu sakit kepala, pusing mual, reaksi tepat suntikan dengan pengobatan terus menerus gejala hipogonadisme. Yang kedelapan ada golongan obat GnRH reseptor agonis. Saya mengambil contoh obat Ganirelix. Obat ini mempunyai mekanisme aksi antagonis GnRH reseptor dan mempunyai aplikasi klinis pencegahan lonjakan LH prematur selama stimulasi ovarium terkontrol. Dan farmakokinetiknya yaitu injeksi subkutan, toksisitasnya yaitu interaksinya mual dan sakit kepala. Yang kesembilan ada golongan dopamin agonis. Saya mengambil contoh obat bromokriptin, mempunyai mekanisme kerja agonis reseptor. Maaf terpotong Bu karena ada pasien beli. Lalu saya lanjut. Yang kesembilan ada golongan dopamin agonis bromokriptin, mempunyai mekanisme kerja agonis reseptor dopamin D, mempunyai juga aplikasi klinisnya yaitu hiperprolaktinemia, penyakit Parkinson. Farmakokinetiknya diberikan secara oral atau untuk hiperprolaktinemia per vagina. Toksisitasnya interaksinya yaitu gangguan DI atau gastrointestinal dan infiltrat paru pada dosis tinggi. Yang ke-10 ada golongan oksitosin. Saya mengambil obat yaitu contohnya juga oksitosin, mempunyai mekanisme aksi agonis reseptor oksitosin, lalu aplikasi klinisnya induksi dan augmentasi kontrol persalinan perdarahan uterus setelah melahirkan. Dan farmakokinetiknya yaitu infus atau intravena. Toksisitasnya interaksinya galvanis tolisio, plasenta, ruptur uteri, retensi cairan, dan hipotensi. Yang ke-11 ada golongan antagonis reseptor oksitosin. Saya mengambil contohnya yaitu atosiban, mempunyai mekanisme aksi antagonis reseptor oksitosin dan aplikasi klinisnya tokolisis untuk persalinan prematur. Farmakokinetiknya yaitu infus intravena dan toksisitas interaksinya kekhawatiran tentang tingkat kematian bayi tidak disetujui pada FDA. Nah, yang ke-12 ada golongan agonis reseptor vasopresin. Saya mengambil contoh obatnya yaitu desmopresin, mempunyai mekanisme aksi agonis vasopresin F2, lalu aplikasi klinisnya reseptor diabetes insipidus, hipofisis, dan farmakokinetiknya yaitu pemberian oral, intravena, dan subkutan atau intranasal. Toksisitasnya interaksi gangguan GL, sakit kepala, hiponatremia, dan reaksi alergi. Nah, yang ke-13 ada golongan antagonis reseptor vasopresin. Saya mengambil contoh obatnya Conifactan yang mempunyai mekanisme aksi antagonis reseptor vasopresin F1 dan F2, lalu aplikasi klinisnya hiponatremia pada pasien rawat inap, dan farmakokinetiknya diberikan sebagai infus intravenal dan mempunyai toksisitas interaksi reaksi di tempat infus. Lalu yang kedua, tadi kan saya sudah menjelaskan golongan yang pertama, dan yang kedua ada obat kortikosteroid dan antagonis. Yang pertama ada golongan agonis glukokortikosteroid yaitu prednisone, yang mempunyai mekanisme aksi aktivasi reseptor glukokortikosteroid mengubah transkripsi gen. Aplikasi klinisnya banyak kondisi inflamasi translaptasi organ, kanker hematologi, dan mempunyai farmakokinetik durasi aktivitas lebih lama dari waktu farmakokinetik obat karena efek transkripsi gen. Dan toksisitas interaksinya yaitu penekanan adrenal, pertumbuhan penghambatan, dan pengecilan otot. Yang kedua ada golongan mineral kortikoid agonis. Saya mengambil contoh obat sudokortison, mempunyai mekanisme aksi agonis kuat pada reseptor glukokortikosteroid, lalu mempunyai aplikasi klinis infisiensi adrenal, dan mempunyai farmakokinetik durasi kerjanya yang lama. Lalu itu toksisitasnya yaitu bisa gejala kelebihan glukokortikoid. Yang ketiga ada golongan antagonis reseptor glukokortikoid. Contoh obatnya saya mengambil contoh obat yaitu mifepriston.
Mekanisme aksi dari obat ini yaitu antagonis farmakologis reseptor glukokortikoid dan progesteron dengan aplikasi klinis aborsi medis dan sangat jarang sindrom Cushing, lalu mempunyai farmakokinetik dengan pemberian oral. Toksisitasnya yaitu bisa perdarahan vagina pada wanita, sakit perut, dan gangguan GI. Yang keempat ada golongan antagonis reseptor mineralokortikoid, yaitu saya mengambil contoh obat spironolactone. Mekanisme aksi dari obat ini yaitu antagonis farmakologis reseptor mineralokortikoid, antagonisme lemah reseptor androgen, aplikasi klinisnya aldosteronisme dari sebab apapun, hipokalemia akibat diuretik lain, pasca infak miokard, dan mempunyai farmakokinetik onset lambat dan offset efek durasi 24 sampai 48 jam. Lalu toksisitasnya yaitu interaksi hiperkalemia, ginekomestia, lalu interaksi aditif dengan obat penahan lainnya. Lalu yang kelima ada golongan sintesis inhibitor yaitu ketoconazole, mempunyai mekanisme kerja memblokir enzim CYP450 jamur dan mamalia. Aplikasi klinisnya menghambat sintesis hormon steroid mamalia dan sintesis ergosterol jamur, dan mempunyai farmakokinetik pemberian oral, topikal, dan toksisitasnya yaitu interaksi disfungsi hati, banyak interaksi obat-obat CYP450. Selanjutnya ada dari farmakologi obat tiroid dan antitiroid. Yang pertama ada golongan preparat tiroid, contoh obatnya yaitu levothyroxine dan liothyronine. Mekanisme kerjanya yaitu mengaktifasi reseptor nuklear, menghasilkan ekspresi gen dengan formulasi RNA dan sintesis protein. Mempunyai aplikasi klinis farmakokinetik hipotiroidisme, mempunyai efek maksimum terlihat setelah 6-8 minggu. Terapi T4 diubah menjadi T3 dalam sel target hati dan ginjal. T3 10 kali lebih kuat daripada T4 dan mempunyai toksisitas interaksi untuk gejala kelebihan tiroid. Lalu yang kedua ada golongan thioamides. Saya mengambil contoh obatnya yaitu PTU atau propylthiouracil dan metamizol. Obat ini mempunyai mekanisme aksi menghambat reaksi peroksidasi tiroid dan pengorganisasian iodin dan konversi perifer T menjadi T1. Aplikasi klinisnya itu hipertiroidisme, farmakokinetiknya pemberian oral, onset aktivitas yang tertunda, dan toksisitas interaksinya yaitu mual, gangguan gastrointestinal, ruam, agranulositosis, hepatitis, dan PTU warming hipotiroidisme. Yang ketiga ada golongan obat beta blocker yaitu propranolol. Beta blocker lain yang tidak memiliki aktivitas agonist parsial yaitu mekanisme aksinya penghambatan reseptor beta dan penghambatan konversi T4 menjadi T3 hanya untuk propranolol. Aplikasi klinisnya yaitu tambahan badai tiroid untuk mengontrol takikardia, hipertensi, dan fibrilasi atrium. Lalu farmakokinetik onsetnya aktivasi yang cepat, toksisitasnya yaitu interaksi asma, blokade AV, hipotensi, dan bradikardia. Lalu yang terakhir ada obat-obatan yang mempengaruhi metabolisme homeostatis mineral tulang. Yang pertama ada golongan vitamin D metabolit analog, yaitu contoh obatnya cholecalciferol, ergosalciferol, mempunyai mekanisme kerja mengatur transkripsi gen melalui reseptor vitamin D untuk menghasilkan efek yang dirinci dalam aplikasi klinis yang kekurangan vitamin D, osteoporosis, osteomalgia, dan psoriasis. Yaitu farmakokinetiknya pemberian oral memerlukan metabolisme di hati atau ginjal menjadi bentuk aktif, dan toksisitas interaksinya yaitu hiperkalsemia, hiperfosfatemia, dan hiperkalsiuria. Yang kedua ada golongan difosfonat, yaitu saya mengambil contoh obat alendronat, mempunyai mekanisme aksi menekan aktivasi osteoklas dan menghambat resorpsi tulang dan mempunyai aplikasi klinis osteoporosis. Lalu farmakokinetiknya pemberian oral harian untuk mingguannya, yaitu toksisitasnya yaitu interaksi tulang adinamik dan iritasi esofagus serta osteonekrosis rahang itu dengan aktivasi yang jarang. Yang ketiga ada golongan paratiroid hormon atau bisa disingkat dengan PTH analog. Saya mengambil contoh obat teriparatid, mempunyai mekanisme bekerja melalui reseptor PTH untuk menghasilkan peningkatan bersih dalam
pembentukan tulang, mempunyai aplikasi klinis osteoporosis dan farmakokinetiknya yaitu injeksi subkutan, toksisitasnya, hiperkalsemia, hiperkalsiuria, dan osteosarkoma pada hewan percobaan. Selanjutnya ada golongan kalsitonin, mempunyai mekanisme kerja melalui reseptor kalsitonin untuk menghambat resorpsi tulang, mempunyai aplikasi klinis farmakokinetik osteoporosis injeksi subkutan atau intranasal. Toksisitasnya yaitu interaksi rintis dengan semprotan hidup. Lanjut, selanjutnya ada golongan modulator reseptor androgen selektif. Saya mengambil contoh obat raloxifene, mempunyai mekanisme kerja efek agonis dengan estrogen pada tulang, efek antagonis estrogen pada payudara dan endometrium, mempunyai aplikasi klinis osteoporosis pada wanita pasca menopause. Lalu farmakokinetiknya pemberian oral dan toksitas interaksinya yaitu wajah memerah serta tromboemboli. Lalu yang selanjutnya ada golongan rangligan atau disingkat dengan RANKL inhibitor. Saya mengambil contoh obat yaitu denosumab. Mekanisme aksinya mengikat RANKL dan mencegahnya merangsang diferensiasi dan fungsi osteoklas. Aplikasi klinisnya yaitu farmakokinetik osteoporosis subkutan setiap 6 bulan. Toksisitasnya interaksi dapat meningkatkan resiko infeksi dan osteonekrosis rahang atau jarang. Lalu selanjutnya ada golongan kalmimetik. Saya mengambil obat contohnya yaitu sinasalset. Mekanisme aksinya yaitu mengaktifkan reseptor kalsium sensing dan mempunyai aplikasi klinis hiperparatiroidisme dan mempunyai farmakokinetik pemberian oral toksitas, interaksi mual, hipokalsemia, tulang adinamik, dan subkelas mineral kalsium fosfat strontium, mempunyai mekanisme aksi strontium menekan resorpsi tulang dan kalsium fosfat diperlukan untuk mineralisasi tulang, dan aplikasi klinisnya osteoporosis serta farmakokinetiknya yaitu farmakokinetik dan toksisitasnya oral dan parenteral, interaksinya yaitu kalsifikasi ekstopik. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata dan salah penyebutan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Capek saya.